Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 beranggotakan 4 orang. Perkenalkan, saya atas nama Adelia Putri. Saya atas nama Marsha. Saya atas nama Suci Ramadan. Saya atas nama Rizka. Di sini kami akan memaparkan materi terkait analisis titik impas. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait analisis titik impas. Analisis titik impas adalah suatu metode analisis keuangan yang digunakan untuk mengetahui tingkat penjualan atau jumlah produksi minimum yang harus dicapai agar total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian. Adapun tujuan titik impas, yang pertama mendesain spesifik produk, yang kedua menentukan harga jual persatuan, yang ketiga menentukan jumlah produksi, yang keempat memaksimalkan jumlah produksi, yang kelima merencanakan laba yang diinginkan, dan yang terakhir tujuan lainnya. Adapun manfaat titik impas, yang pertama untuk mengetahui hubungan volume, penjualan atau produksi, harga jual, biaya produksi, dan biaya-biaya lain, serta mengetahui laba rugi perusahaan. Yang kedua, sebagai sarana merencanakan laba. Yang ketiga, sebagai alat pengendalian kegiatan operasi yang sedang berjalan. Yang keempat, sebagai badan pertimbangan dalam menentukan harga jual. Materi selanjutnya yaitu asumsi dasar analisis titik impas, yang dimana menurut Irawati memaparkan asumsi dasar yang digunakan dalam break-even point sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya yang terjadi dalam suatu perusahaan harus digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, harga jual per unit konstan selama periode dianalisis. Yang ketiga, jumlah produk yang diproduksi dianggap selalu habis terjual. Pada dasarnya, untuk membuat asumsi dasar yang realistis dalam perencanaan biaya untuk suatu produk, diperlukan pengelompokan biaya yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Pengelompokan biaya ini yaitu yang pertama biaya tetap, yang dimana biaya tetap, biaya tidak terdapat perubahan secara total meskipun ada perubahan biasanya pada volume produksi ataupun penjualan. Contohnya yaitu termasuk gaji, penyusutan aset tetap, bunga, sewa kantor, dan biaya tetap lainnya. Yang kedua, biaya variabel. Jumlah keseluruhan biaya ini bervariasi sebagai respon terhadap perubahan volume produksi dan penjualan. Dan yang ketiga yaitu biaya semi variabel, yang dimana Sujarweni menyatakan bahwa biaya-biaya ini berfluktuasi secara tidak berproporsional sebagai respon terhadap pergeseran volume komoditas yang diproduksi. Selanjutnya yaitu contoh perhitungan analisis titik impas atau break-even point, di mana perhitungan break-even point dengan menggunakan rumus aljabar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu analisis break-even point dengan rumus yang pertama BEP dalam ubud atau Q sama dengan TFC dibagi P sama dengan AFC. Adapun keterangannya, Q sama dengan quantity atau jumlah barang yang diproduksi. Kemudian TFC atau total fixed cost atau total biaya tetap. Kemudian P sama dengan price atau harga jual per unit. Kemudian AFC sama dengan average variable cost. Kemudian yang kedua, break even point dalam rupiah, di mana BEP sama dengan TFC dibagi 1 dikurang AFC dibagi P. Dapat kita lihat contoh soal terkait pendapatan dan biaya operasional dalam 1 minggu. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui dapat dihitung pendapatan dan biaya operasional dalam sebulan yang dapat ditunjukkan dalam tabel di bawah ini, yang terkait dengan pendapatan dan biaya operasional dalam 1 bulan. Selanjutnya, untuk menentukan tingkat break-even point, maka biaya yang terjadi harus dapat dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya operasional pada speedboat adalah biaya variabel. Biaya operasional pada speedboat adalah biaya variabel, sedangkan yang digolongkan dalam biaya tetap pada penelitian ini adalah biaya penyusutan aset tetap, yakni mesin dan speedboat. Perhitungan biaya depresiasi aset tetap tersebut dapat ditunjukkan dalam perhitungan sebagai berikut. Yang
pertama air 1 unit, umur ekonomis 5 tahun, harga perolehan sebesar 24.000 dengan asumsi tidak ada nilai sisa. Besarnya biaya depresiasi dalam sebulan adalah sebesar 400. Yang kedua speedboat 1 unit, umur ekonomis 5 tahun, harga perolehan 25.000 dengan asumsi tidak ada nilai sisa, maka besarnya biaya depresiasi dalam sebulan adalah sebesar 417.000. Berdasarkan data pendapatan dan biaya operasional usaha speedboat, diketahui total biaya tetap sebesar 817.000 per bulan, biaya variabel per unit sebesar 1.800.000 per orang, dan tarif rata-rata penumpang sebesar 3.600.000 per orang. Berdasarkan data tersebut, tentukan yang pertama break-even point atau BEP usaha speedboat dalam satuan unit jumlah atau penumpang. Yang kedua break-even point atau BEP usaha speedboat dalam satuan rupiah. Nah, dapat kita lihat dalam gambar tersebut. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.